Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi presipitasi. Presipitasi adalah hasil kombinasi antara antigen terlarut dengan antibodi terlarut yang akan menghasilkan suatu ikatan kompleks yang terlihat berupa agregat atau presipitat atau endapan. Tujuan dari presipitasi adalah 1. Untuk menentukan jenis kuman, 2. Untuk mengidentifikasi adanya unsur antigenik pada kuman di dalam jaringan binatang atau manusia yang terinfeksi. Yang ketiga, pembakuan adanya toksin dan antitoksin. 4. Mencari antibodi di dalam serum, jadi apakah di dalam serum terdapat antibodi dari kuman tertentu atau tidak. Yang kelima adalah uji serologis mediko-legal untuk mendeteksi adanya darah, serum, dan lain-lain. Biasanya ini diperlukan pada kasus hukum, misalnya pada kasus pembunuhan, misalnya kita ingin mendeteksi adanya darah atau tidak, maka kita bisa menggunakan uji presipitasi. Untuk uji presipitasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi presipitasi, yaitu 1. Sifat dari antigen tersebut, 2. Elektrolit dan pH, 3. Waktu dan suhu pada saat pemeriksaan, 4. Rasio antigen-antibodi. Untuk prinsip dasar dari uji presipitasi bisa diperhatikan untuk gambarnya, karena memang uji presipitasi syarat mutlaknya adalah antigen harus dalam bentuk larutan. Maka di sini yang tertera adalah antigen yang larut. Antigen yang larut ini akan berikatan dengan antibodi yang sesuai. Nah, akan terjadi ikatan. Nah, ikatan tersebut akan membentuk suatu presipitasi, yaitu presipitat atau endapan. Kita menginjak ke kurva presipitasi. Nah, kurva presipitasi ada zona prozon, ada zona ekivalen atau optimal. Yang ketiga adalah postzone. Untuk prozon ini tidak ada presipitasi dan postzone juga tidak ada presipitasi. Sedangkan presipitasi akan terbentuk apabila ikatan antara reseptor antigen dengan epitopnya maksimal, apabila rasio antigen antibodi dalam jumlah yang optimal pula. Apa itu prozon? Apa itu postzone? Nah, postzone ini adalah keadaan di mana pada saat terjadi reaksi presipitasi ini terjadi kelebihan antigen, di mana mengakibatkan presipitat melarut kembali, jadi tidak terjadi endapan atau tidak terdapat presipitat. Sedangkan prozon adalah kebalikannya, apabila kelebihan antibodi dalam reaksi presipitat, maka akan menyebabkan kompleks antigen-antibodi tetap dalam bentuk larutan, jadi tetap tidak bisa menghasilkan presipitat atau endapan. Untuk pemeriksaan presipitasi, biasanya kita yang paling sering atau yang paling umum dijumpai adalah turbidimetri dan neflometri. Turbidimetri kita mengukur kepadatan atau kekeruhan dari suatu larutan, sedangkan neflometri kita mengukur cahaya yang dibenarkan pada suatu suspensi tertentu dari sinar saat melewati suatu suspensi. Untuk pemeriksaan presipitasi teknik imunodifusi pasif, ini meliputi beberapa pemeriksaan. Salah satunya adalah 1. Uji cincin, di mana uji cincin ini adalah uji presipitasi yang paling sederhana, yang paling simpel dilakukan. Ya, caranya juga cukup mudah. Ini ke dalam sebuah tabung yang bermulut kecil, ya, diletakkan sebuah larutan antigen di atas larutan serum yang mengandung antibodi. Jadi, di dalam tabung ini sudah berisi serum dengan antibodi tertentu, kemudian diteteskan 1 tetes antigen, maka apabila terjadi ikatan antigen-antibodi yang sesuai, akan terjadi reaksi presipitasi dan menghasilkan presipitat atau endapan. Yang kedua adalah metode difusi agar. Metode difusi agar ini ada 2. Difusi tunggal agar, difusi ganda agar. Untuk imunoelektroforesis kita juga memerlukan agar, cuman untuk imunoelektroforesis kita memerlukan bantuan yaitu tenaga arus listrik. Untuk difusi tunggal agar, ini tekniknya ini antibodi kita identifikasi di dalam larutan media agar, di mana
kita akan membuat lubang di tengah-tengah agar, kemudian kita isi dengan larutan antigen. Nah, setelah beberapa waktu inkubasi, antara 4 sampai 12 jam, ini akan terjadi difusi radial antara antigen tersebut. Dan bila dari reaksi antigen tersebut telah tercapai, maka reaksi presipitasi maksimal yang tampak dalam bentuk lingkaran presipitat di dalam agar. Untuk difusi ganda dalam agar, itu juga hampir sama dengan difusi tunggal dalam agar. Untuk imunoelektroforesis ini kita juga menggunakan agar. Nah, agar yang kita pakai biasanya media semi-solid, pasti sudah tidak asing ya. Untuk media semi-solid sudah pernah kita bahas pada pelajaran mikrobiologi. Untuk imunoelektroforesis ini agak berbeda, di mana imunoelektroforesis ini adalah teknik dengan menggunakan larutan campuran antigen yang dimasukkan ke dalam lubang pada lapisan tipis agar yang telah dilekatkan pada lempeng kaca. Nah, kemudian lempeng agar tersebut diletakkan dalam suatu medan listrik. Nah, antigen akan menyebar pada titik-titik yang terpisah di sepanjang garis yang melewati lubang tersebut. Nah, antigen ini menyebar sesuai dengan muatannya. Antigen yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda, sedangkan antigen yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah anoda. Nah, pergerakan antigen ini ke muatan sesuai dengan katoda dan anodanya ini disebut elektroforesis. Nah, apabila ternyata di dalam suatu pemeriksaan terdapat berbagai macam jenis antigen, kita tidak bisa menggunakan metode cincin ataupun difusi tunggal maupun ganda dalam agar. Ya. Jadi, uji cincin media tunggal. Nah, media tunggal dalam agar dan ganda dalam agar ini hanya bisa mendeteksi antara 1 sampai 3 jenis antigen, sedangkan untuk imunoelektroforesis ini bisa digunakan berbagai jenis antigen. Nah, apabila ternyata antigen yang kita amati itu sedikit, kita bisa menggunakan radioimunoassay. Nah, kita melangkah pada radioimunoassay. Radioimunoassay ini adalah suatu teknik mikro dengan kepekaan yang tinggi untuk menentukan jumlah antigen dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi kebalikan dari imunoelektroforesis. Kalau imunoelektroforesis ini bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis antigen, tapi untuk radioimunoassay ini digunakan untuk menentukan jumlah antigen yang sangat sedikit sekali. Dan yang terakhir adalah elektroforesis roket. Elektroforesis roket hampir sama dengan radioimunoelektroforesis, cuman yang membedakan di sini nanti presipitasi yang terjadi akan berbentuk roket. Panjang masing-masing roket menentukan jumlah konsentrasi dari antigen tersebut. Baik, kita menginjak ke kesimpulan. Jadi, dari sekian metode, presipitasi ini dapat disimpulkan salah satu metode yang paling sederhana yang digunakan untuk menentukan reaksi antigen dan antibodi. Nah, jika antigen terlarut bergabung dengan antibodi dalam lingkungan yang mengandung elektrolit NaCl pada suhu dan pH yang cocok, maka gabungan antigen antibodi ini menjadi presipitat yang tidak dapat larut. Bisa diperhatikan kembali, apa itu definisi dari presipitasi, macam-macam pemeriksaan presipitasi, prinsip dasar dari uji presipitasi. Nah, saya akhiri dulu di sini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.